Siapa kamu? Kamu tuh kurang ajar ya. Berani kamu godain saya. Kamu nggak tahu saya siapa. Saya tuh CEO perusahaan terkemuka di Jakarta. Halo Nyonya CEO. Akhirnya kita ketemu lagi. Kamu lupa sama saya? Ketemu lagi. Emangnya kita kenal? 4 tahun yang lalu di sebuah bukit. Saya pernah nolongin kamu waktu itu. Kamu hampir jatuh ke jurang. Tapi bukannya kamu berterima kasih sama saya, malah kamu merendahkan diri saya karena saya orang miskin. Terus mau apa kamu? Nggak ada. Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih sama kamu karena berkat hinaan kamu, saya jadi terpacu untuk maju dan sukses seperti sekarang ini. Rencana kamu sekarang apa? Nggak ada. Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya benar-benar pengen ketemu sama kamu. Bertatap muka dengan kamu. Tapi saya mohon maaf. Kalau cara bertemu kita nggak menyenangkan untuk kamu. Oh iya. Gimana tadi? Suka? Sama pelayanan spa dan perawatan dari kami? Itu hadiah kecil untuk kamu. Kamu serius? Kamu nggak ada niat macam-macam kan? No. Nggak ada. So, apa kita bisa mulai ngomongin soal bisnis? Ini benar-benar sulit dipercaya. Orang yang dulu seorang kuli kabel yang aku rendahin, sekarang udah jadi orang sukses seperti ini. Kenapa? Apa kamu merasa menyesal atas apa yang telah kamu perbuat di masa lalu? Saya tahu perusahaan kamu saat ini sedang pilot. Oleh karena itu saya undang kamu ke sini supaya perusahaan kamu bisa terbantu dan kamu mendapat keuntungan. Apa kamu bilang? Undang? Hei, kamu tuh nyulik aku ke sini. Gak usah diseriusin, Nyonya. Gak usah diseriusin. Yang penting perlakuan saya ke kamu baik, ya kan? Lagian, saya juga ingin membantu perusahaan kamu supaya tidak bangkrut. Kayaknya obrolan kita di sini tuh nggak penting ya. Aku harus balik ke kantor. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya menawarkan diri saya untuk menjadi angel investor untuk perusahaan kamu. Apa? Tapi saya minta hak kepemilikan sebesar 60%. Jangan gila kamu ya. Papa aku tuh urus perusahaan itu susah payah. Jadi nggak mungkin aku kasih saham yang lebih besar ke orang yang nggak dikenal. Lagian aku nggak percaya kalau rumah ini, semua fasilitas ini punya kamu. Ini pasti punya majikan kamu kan? Kamu pakai, terus kamu pura-pura kaya supaya kamu bisa nyari perhatian aku. Iya kan? Aku nggak akan ketipu sama kamu. Sekali hidup miskin, selamanya akan miskin. Jadi jangan harap ya kamu bisa dapat perhatian dari aku. Yang ada aku jijik.
Apaan sih? Saya antar kamu aja ya. Kamu nggak bawa mobil kan? Nggak perlu. Kamu tuh ya, so-soan nyulik aku, dan sekarang kamu cari perhatian kayak gini. Cara kamu tuh murahan tau nggak? Dan aku sama sekali nggak terkesan. Jadi tolong jangan ganggu aku bisa pulang sendiri. Sebentar. Saya yang buat kamu kesini, artinya saya yang harus tanggung jawab. Aku udah bilang gak usah caper ya. Aku tuh gak terkesan sama sekali. Aku gak tertarik sama orang yang menggunakan fasilitas orang lain untuk terlihat hebat. Aduh, mana gak ada taksi lagi dari tadi. Capek banget jalan. Semua tuh gara-gara orang tadi. Ngapain sih pakai nyulik-nyulik segala? Aku jadi nggak bawa apa-apa kan? Saya antar kamu pulang aja ya. Nggak usah. Aku bisa pulang sendiri. Udah, kamu pulang sama saya aja, oke? Nggak usah. Ya! Ih! Apaan sih? Ayo saya antar kamu pulang ya. Aku bilang lepasin. Lepasin. Ikut saya. Lepasin nggak? Ih! Apaan sih? Gue nggak mau. Saya udah bilang, saya akan antar kamu pulang. Tapi aku nggak sudi diantar pulang sama kamu. Lepasin. Seorang gentleman gak akan ngebiarin perempuannya pulang sendirian. Kamu mau ngapain? Biar aman. Perusahaan Papa terancam bangkrut. Selamat siang. Apa karena itu ya, Tante Tias dan Kak Alina datang ke sini untuk kerja sama perusahaan aku? Jora, Ya, kamu sibuk nggak? enggak sih. Tapi tadi aku lagi lihat berita. Aku lihat kalau perusahaannya Papa mau bangkrut. Kejora, aku kesini bukan untuk membahas perusahaan papa kamu loh. Ya justru itu Raka, aku minta sama kamu untuk tanda tanganin proposal yang kemarin dibawa sama Tante Tias dan Kak Alina untuk kamu setujuin. Aku nggak setuju. Kenapa Raka? Kenapa kamu diem? Tolong jawab aku. Ya aku nggak setuju.
Aku nggak suka aja sama mama tiri kamu dan kakak tiri kamu. Mereka tuh arogan, sombong. Aku minta kamu untuk setujuin proposal itu bukan karena mereka, tapi karena papaku. Sama aja Kejora. Pokoknya aku nggak mau kerjasama sama perusahaan keluarga kamu. Raka, Kenapa? Mau ngebantah? Kamu inget nggak? Saham ini punya siapa? Punya aku. Jadi kamu jangan ngebantah dong. Ikut aja perintah aku. Raka kenapa sih? Kok jadi kayak gitu sikapnya sama aku? Kenapa? Kenapa harus saya Kejora? Kenapa harus saya Kejora yang sudah adik aku? Jora, kamu kenapa? Bu, sikapnya Raka hari ini aneh banget ya, Bu. Dia tuh nggak mau kerjasama sama perusahaannya Papa. Tapi dia pakai ngungkit-ngungkit kalau dia itu pemodal utama di perusahaan kita. Nggak biasanya dia ngomong kayak gitu, Bu. Mungkin sebaiknya kamu nggak usah berpikiran buruk dulu deh. Enggak sih, Bu. Aku nggak berprasangka buruk. Tapi aneh aja gitu. Kayak aku juga tahu kok perusahaan ini pemodal utamanya itu Raka. Tapi dia nggak perlu ngungkit-ngungkit seperti itu. Dan dia juga ngomongnya tegas banget lagi tadi. Aku sampai bingung sendiri tadi pas dia ngomong kayak gitu. Jora, menurut ibu ya, kenapa Raka bersikap aneh yang kayak tadi kamu bilang? Karena mungkin Raka nggak mau kamu ingat lagi soal apa yang udah Adit, Alina, Tante Tias lakuin sama kamu. Dan kamu emang lupa ya? Raka tuh udah tahu semua tentang mereka dan bagaimana mereka sangat berperan di perusahaan papa kamu. Mungkin baiknya kamu nggak usah lagi pikirin itu terlalu jauh. Coba deh kamu ingat lagi. Raka itu orang yang pertama kali kenapa-napa. Orang yang pertama kali panik kalau kamu tuh ada sesuatu. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan kenapa Raka nggak mau kamu bekerja sama dengan perusahaan papa kamu. Iya kali ya, Bu ya. Coba lebih dimengerti aja. Niatnya Raka mungkin baik. Ini kita makan dulu yuk, aku lapar. Kenapa kamu kok melamun? Ada apa? Peristiwa-peristiwa belakangan ini itu selalu mengganggu pikiranku. Maksud papa apa sih? Dulu, kamu ingat nggak? Yang mana sih? Kita pernah jalan kan dulu, pakai mobil, buru-buru, mobil lama kita. Terus tiba-tiba ada anak laki-laki nyebrang jalan mendadak. Aku nggak sempat ngerem, tertabrak. Aku nggak tahu nasibnya. Apakah dia hidup atau dia sudah meninggal saat itu. Tapi ketika aku mau bertanggung jawab, kamu malah maksa aku untuk langsung naik mobil dan pergi dari sana. Ya, soalnya waktu itu kan aku takut tangkap polisi terus masuk penjara. Ya. Belum lagi kalau ibunya teriak. Ntar kalau kita digebukin masa gimana, Pak? Tetap aja kita salah, Ma. Lalu kejadian ledakan di proyek kemarin. Itu mengingatkan aku atas kejadian 20 tahun lalu. Cuma mengakibatkan satu orang meninggal aja sih. Tapi tetap meninggal. Dan saat itu aku nggak punya uang untuk ganti rugi. Tapi kan
Kejadian 20 tahun lalu itu bukan salah kamu dan bukan salah kita. Ingat nggak, orang yang meninggal itu istrinya datang, terus jadi korsleting, dia main-mainin apa tahu, mungkin main-mainin listrik. Ya bukan salah kita dong kalau suaminya meninggal. Lalu kamu nggak merasa bersalah? Kamu kepikiran nggak? Keluarganya gimana? Anaknya? Anaknya laki-laki kan? Apa yang terjadi sama perusahaan kamu? Kenapa proyek kamu bisa kebakaran? Cuman kecelakaan aja. Korsleting. Kenapa kamu ketawa? Kayaknya kamu seneng banget ya ngeliat perusahaan aku kena musibah. Kenapa? Karena kamu dendam sama omongan aku dulu. Sorry ya, tapi omongan aku tuh apa adanya. Kamu suka nggak suka, terserah kamu. Bukan itu. Dulu, perusahaan keluarga kamu itu pernah mengalami kejadian yang sama. Ya kan? Apa? Kamu nggak tahu? Oke. 20 tahun yang lalu, perusahaan papa kamu itu pernah mengalami sebuah kebakaran. Tapi dia menolak untuk ganti rugi. Justru dia menyalahkan istri dari seorang pekerja yang meninggal dalam keledakan itu.